Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu ini kita akan membahas tentang pencatatan transaksi ke jurnal umum. Sebelum masuk ke pencatatannya, baiknya kita masuk dulu ke saldo normal akun. Oke, untuk saldo normal akun itu sendiri ada aset, misal aset bertambah. Kalau aset bertambah itu ditaruhnya di debit. Kalau berkurang taruh di kredit. Nah, saldo normalnya ada di debit. Apa sih aset itu? Aset itu seperti kas misalnya, piutang, perlengkapan, oke, peralatan. Jadi kalau jenis-jenis itu bertambah, itu disimpan di jurnal umum nanti di sebelah debit. Kalau berkurang di kredit. Nah, selanjutnya khusus untuk jenis aset atau harta tadi, ada akumulasi penyusutan. Dia kalau bertambah ditaruh di kredit. Ya, saldo normalnya ada di kredit. Itu pun dengan kewajiban. Kewajiban bertambah, kalau ada utang itu bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Ekuitas pemilik atau modal kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Untuk prive kalau bertambah di debit. Kalau pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Beban kalau bertambah di debit, kemudian kalau berkurang di kredit, seperti itu. Nah, apa sih jenis-jenisnya? Nah, jenis-jenis dalam jurnal umum nanti kalian akan ketemu dengan 5 klasifikasi akun. Yang pertama adalah aktiva atau aset, kemudian kewajiban, ekuitas atau modal, kemudian ada pendapatan dan beban. Yang kesemuanya itu sudah pernah secara sekilas dibahas pada materi persamaan dasar akuntansi yang pertama. Coba dilihat video YouTube-nya lagi nanti. Nah, aset itu apa sih? Aset atau harta adalah sumber daya yang dimiliki entitas bisnis atau badan usaha. Aset merupakan semua hal yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan. Kemudian kewajiban itu apa? Kewajiban itu gampangnya adalah utang ya. Kewajiban atau liabilitas adalah utang pada pihak luar atau kreditor. Kewajiban biasanya diidentikan dalam neraca sebagai jumlah yang terutang. Kemudian selanjutnya adalah ekuitas atau modal. Ekuitas pemilik adalah hak pemilik terhadap aset usaha. Untuk usaha perorangan, ekuitas pemilik di neraca terlihat pada ekuitas pemilik modal. Titik-titik nama pemilik. Misal perusahaannya itu dimiliki oleh Andi, berarti modal Andi, karena dia adalah nama pemilik dari perusahaan tersebut. Selanjutnya ada pendapatan. Apa sih pendapatan? Pendapatan adalah suatu hal yang mengakibatkan peningkatan ekuitas pemilik yang diakibatkan oleh proses penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Selanjutnya beban. Beban adalah aset atau sumber daya yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan. Jadi pengorbanan untuk mendapatkan pendapatan tadi. Contoh, bayar gaji karyawan sebagai beban gaji, kemudian membayar sewa toko sebagai beban sewa, kemudian bayar listrik, air, telepon itu untuk sebagai beban listrik, air, dan telepon. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita langsung ke soal saja. Di sini ada soal transaksi dari bengkel mobil Maju Jaya selama bulan Maret 2017. Ya, didahulukan oleh data akhir dari persamaan dasar akuntansi pada periode bulan sebelumnya di bulan Februari. Dan itu sekarang direkap di tanggal 1 Maret. Ini adalah hasil operasi pada periode sebelumnya, di mana ada kas di sini ya. Sini ada kas. Oke, kas sebesar 52 juta karena ini dalam ribuan rupiah. Catatannya dalam ribuan rupiah. Ada kas 52 juta rupiah, piutang 48 juta, perlengkapan 16 juta, peralatan 200 juta, akumulasi penyusutan peralatan 80 juta, utangnya 76 juta, kemudian modalnya 160 juta. Seperti itu. Nah, data ini akan kita pindahkan ke dalam jurnal umum. Oke, mengikuti kaidah yang tadi di sini. Di sini ya. Sini nih. Sini. Oke, kita tadi kas. Kas itu adalah kelompok apa? Kelompok aktiva atau harta. Kita lihat di sini kelompok aktiva saldo normalnya ada di debit. Maka dari itu kita pindahkan dia ke debit.
Di sini tanggal 1. Sorry, sebentar. Ini formatnya masih format akunting. Kita rubah dulu ke general. Tanggal 1. Oke, kas di debit kas. Sebesar berapa itu? Sebesar 52 juta. 123, 123. Kreditnya kita nolkan. Kemudian apalagi? Piutang. Ada piutang. Piutang bertambah. Piutang itu juga kelompok aktiva. Aktiva kalau bertambah itu saldo normalnya di debit juga. Berarti ini piutang. Oke. Kita geser ke kiri piutang. Berapa? Piutangnya 48 juta. Kreditnya 0. Kemudian ada perlengkapan. Perlengkapan itu kelompok aktiva. Aktiva itu kalau bertambah atau saldo normalnya ada di debit. Perlengkapan kantor. Kita geser ke kiri. Biar enak kita kirikan semua. Kecuali ini kita tengah. Berapa perlengkapan kantornya? Perlengkapan kantornya 16 juta. 0. Kemudian ada peralatan lagi. Peralatan masih kelompok aktiva. Kalau aktiva bertambah di debit 200 juta. Selanjutnya akumulasi penyusutan peralatan. Nah, ini agak spesial seperti yang Bapak jelaskan tadi. Akumulasi penyusutan peralatan, ya, itu saldo normalnya ada di kredit. Kita taruh kredit. Akumulasi penyusutan peralatan. Kita taruh di kredit, ini dinolkan. Berapa dia? Ternyata 80 juta. 80 juta. Kemudian utang. Utang itu kelompok kewajiban. Kelompok kewajiban saldo normalnya ada di kredit ya. Utang. Kita taruh di kredit sebesar 76 juta. Kemudian terakhir ada modal. Modal itu ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik saldo normalnya di kredit. Tulis modal jaya. Berapa? 160 juta. Oke, itu baru memindahkan data transaksi pada periode sebelumnya. Nah, sekarang masuk ke transaksi bulan berjalan pada bulan Maret dimulai dari tanggal 2 ini. Ya. Dibeli secara kredit perlengkapan kantor dari toko Ralon sebesar 24 juta. Untuk mengerjakannya, kita ingat dulu persamaan akuntansinya seperti apa, efek apa yang terjadi pada saat terjadi transaksi seperti ini. Coba diingat kembali. Pada persamaan dasar akuntansi, jika terjadi tanggal 2 ini dibeli perlengkapan secara kredit dari toko Ralon, kredit ya, secara kredit, berarti apa yang terjadi pengaruhnya? Perlengkapan bertambah, ya kan? Kemudian utangnya bertambah sebesar 24 juta. Sampai situ kita tahan dulu. Oke. Apa tadi? Kita coba tuliskan ya. Untuk tanggal 2 ini. Sini. Kalau perlengkapannya bertambah bersama dasar akuntansinya. Kemudian utangnya bertambah. Nah, sekarang kita coba ke jurnal umumnya. Ke jurnal umumnya, perlengkapan bertambah. Kita lihat kaidahnya tadi. Perlengkapan itu kelompok aset. Kalau bertambah, taruh di debit atau debit. Oke. Perlengkapan kantor bertambah. Taruh di debit sebesar 24 juta. Gitu ya. Kemudian utang bertambah.
Utang bertambah, utang itu kelompok kewajiban utang bertambah, taruh di kredit. Berarti utangnya di sini utang 0, sini 24 juta. Seperti itu. Itu untuk tanggal 2. Selanjutnya tanggal 3. Oke, tanggal 2 nih ya, kita perbesar dulu. Tanggal 2. Perlengkapan kantor di debit, utang di kredit. Selanjutnya ke tanggal 3. Oke. Diterima tunai pendapatan jasa servis mobil sebesar 28 juta. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Diterima tunai pendapatan. Tunai berarti kas bertambah. Apalagi yang bertambah? Pendapatan bertambah. Ya, kas bertambah, pendapatan bertambah. Kita kembali ke kaidah tadi, kas itu kelompok harta. Berarti kalau bertambah taruh di debit. Oke, kas berapa diterimanya? Diterimanya 28 juta. Kemudian pendapatan bertambah. Pendapatan bertambah. Pendapatan itu kelompok ya, pendapatan. Kalau bertambah taruh di kredit. Oke, ini pendapatan 28 juta. Nah, ini tanggal 3. Kita perbesar. Kas di debit 28 juta, pendapatan di kredit 28 juta. Oke. Hapus dulu biar nggak numpuk. Selanjutnya tanggal 5. Ya, tanggal 5 diterima pelunasan piutang sebesar 40 juta. Diterima pelunasan piutang sebesar 40 juta. Pengaruh transaksi apa yang terjadi? Pelunasan piutang. Berarti kasnya bertambah karena kita menerima uang tunai. Kemudian piutangnya berkurang. Ya, kas bertambah, piutang berkurang. Untuk tanggal 5. Kas itu kelompok aktiva. Aktiva kalau bertambah taruh di debit. Kas diterima 40 juta. Kemudian piutang berkurang. Piutang itu masih kelompok aktiva, piutang aset atau harta atau aktiva itu sama saja, berkurang di kredit. Oke, taruh di kredit. Piutang sebesar 40 juta. Seperti itu. Ini untuk tanggal 5. Kejauhan. Nah, ini untuk tanggal 5. Itu ya. Selanjutnya untuk tanggal 8. Ya. Tanggal 8, sorry. 8. Ya, diperhitungkan pendapatan jasa servis mobil sebesar 60 juta. Diperhitungkan pendapatan jasa servis mobil sebesar 60 juta. Pengaruh apa yang terjadi? Baru diperhitungkan. Jadi ceritanya tanggal 8 ini
servisnya sudah selesai dikerjakan. Servis mobil dari pelanggan sudah selesai dikerjakan. Tetapi oleh pelanggan belum dibayar. Berarti pengaruh apa yang terjadi? Oke. Pengaruhnya untuk tanggal 8 ini berarti apa? Masih berupa piutang. Piutangnya bertambah. Kemudian pendapatan bertambah. Piutang bertambah, pendapatan bertambah. Oke. Kita coba masuk ke jurnal umumnya tanggal 8. Piutang bertambah. Piutang kelompok aktiva. Aktiva kalau bertambah taruh di debit. Piutang sebesar 60 juta. Kemudian pendapatan. Pendapatan bertambah, taruh di kredit. Pendapatan di kredit 60 juta. Seperti itu. Tanggal 8. Kita zoom. Oke. Selanjutnya di tanggal 10. Sebelumnya kita hapus dulu. Tanggal 10. Ada apa di tanggal 10? Diambil perkas untuk kepentingan pribadi Jaya sebesar 10 juta. Diambil perkas untuk kepentingan pribadi Jaya sebesar 10 juta. Kepentingan pribadi. Untuk kepentingan pribadi itu apa? Itu adalah private, ya. Jadi pengaruh transaksi apa yang terjadi tanggal 10? Tanggal 10 berarti private-nya bertambah, kas perusahaannya berkurang. Oke. Tanggal 10. Oke. Price bertambah. Price bertambah. Ini price bertambah di debit. Price sebesar 10 juta. Kemudian kas berkurang, kas kelompok aktiva, kas berkurang, aktiva berkurang di kredit, kas berkurang di kredit 10 juta juga. Begitu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari Bapak. Yang terpenting adalah kalian memahami kaidah dari saldo normal akun, ya, yang seperti ini. Kalau ini sudah paham, kalian akan lebih mudah dalam memahami pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Silahkan diulang-ulang lagi videonya supaya lebih jelas pemahamannya. Kalau masih kurang paham, silahkan bertanya di kanal komunikasi yang tersedia seperti grup WhatsApp dan sebagainya. Oke, dari Bapak cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.